bahwa Datu Ismail itu kada menerima murid sebelumnya bermimpi Nabi. Jadi Pak ikhtibar, ujian menjadi murid gitu. Belum ujian tamat, ikhtibar. Nah, jadi kalau belum bermimpi Nabi kada dilajari lagi. Kemudian sesudah dilajari, setiap santri nang kada kitab di tangan dipukul lawan paikat. Nah, dan adalah Datu Ismail ini mendahulukan sidin mendidik anak bini. Jadi kada menceramahi orang, ada dahulu. Sidin kada melajari orang dahulu, kecuali melajari anak bini dahulu. Ada buktinya. Al-Idrus, Abdurrahman, Al-Kaf, Al-Ashraf, Al-Habsyi, dan habaib lainnya. Ada Habib Harun dan lain-lain, tidak ulun sebut satu persatu. Kanda Haji Sapruddin Ansor Isos selaku Bupati Hulu Sungai Selatan, Kanda Haji Supiani kada tahun galar sidin, yaitu Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, anggota DPRD Nabian takuni seorang ngarang sidin. Nah itulah pokoknya semua tamu yang tak bisa ulun sebut satu persatu, dari jauh, dari Kiringpangi, dari mana lagi bahkan ada dari Singapura dan Kuala Tungkal dan mulai hari, dan ahlan wa sahlan, selamat datang Sugeng Raul. Alhamdulillah hakun pian jauh-jauh hadir ke sini, yaitu dalam rangka haul kakek kami Syekh Ismail bin Muhammad Thahir. Ringkas saja, ada 3 faidah, 3 ijazah, 3 manaqib. Karena dari jauh-jauh sebaiknya ada oleh-oleh. 1, supaya ampih panas awak, dengan sanad dari ayah kami, dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Beliau menemui 24 tahun masa hidup Syekh Nabhani, dan beliau mengijazahkan li ahli asrihi. Juga dari Al-Muammar Al-Syarif Abdurrahman bin Al-Hafiz Abdul Hayy Al-Kittani dengan ijazah khasah dan lainnya. Beliau An-Nabhani berkata dalam Afdhalus Sholawat, siapa panas awaknya baca sholawat yang tidak ada kalimat Allah, karena kalimat Allah itu panas. Contoh, as-salatu wassalamu alaika ya khairul anam. Syekhna Zakaria taqaddam alaikum. Samihun. Contoh, as-salatu wassalamu alaika ya khairul anam, itu diulang-ulang. Dan seumpamanya, as-salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin, as-salatu wassalamu ya Abul Qasim. Seketika dingin awak. Di musim panas nih bagus semalan itu. Nah, atau dingin otak, bisa juga punyakan hutang, atau hendak mengunjun sariki bini, atau mintuha pemamai, bacakan ijazah yani ghaliyah, ijazah ghaliyah, faidah yang mahal. Nah, bahkan kita melihat orang berkelahi misalnya supaya ampih, entah berkelahi dua kibini atau berkelahi apa, bacakan sholawat yang tidak ada kalimat Allah. Banyak, as-salatu wassalamu alaika ya Thahir, salatu wassalamu alaika ya Toha. Beri maras buan pian jauh-jauh datang ke sini, kedada apa-apa, kami sakadarnya aja menghidangkan. Terima kasih juga Bupati hakun menjukin kami ini maulahkan WC kubahan baik sih. Ini kada orang kada kula juga sepupu lawan almarhum Kanda Haji Soleh Fauzi ya, warga juga. Nah, sedene baik orang negara wakil, jadi bakuyuk di negara banyak kita usulan. Amun hakuna mendengar ya loh.
Usul terus disetujui, alhamdulillah. Kada, innalillah. Baik, itu tadi. Atau bahkan kita melihat api anak atau apa aja lah intinya, bahkan menjadi arwah ayah bahari caka tuh pesawat petunjuk gugur, jadi mesin yang panas tuh bisa didinginkan bila utak bian panas baca sholawat nang kada ada kalimat Allahnya satu, bila pian kada paham takutnya bupati kena itu. Kedua, supaya mau guring. Nah, supaya mau guring dari siapa punya ada sanadnya, kita ringkas saja. Baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Kada hafal wahabi berarti. Talalu ya kalau jadi apakah pikiran kebanyakan atau duit kebanyakan supaya mau guring? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ketiga, ijazah ketiga, mumpung ulun nih kita nih apa umur kada pasti panjang, nah mesti tausiah nih kakak ulun tapi sidin kurang sehat. Nah itulah kondisinya, jadi pak saya Honda yang japuk nih dia memajukan. Ketiga, bila kita kehilangan apa banyak ijazah, paling cepat mengembalikan barang hilang atau tercicir adalah Al-Fatihah ila hadrati Al-Qutbil Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sampai situ aja, jangan dibaca surahnya kecuali bila barangnya dapat. Hitungan menit atau jam kada sampai esok dapat, banyak sudah. Ijazah dari Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, dari kaki beliau, dari ayah beliau Muhammad bin Salim, dari kaki beliau Ahmad bin Hasan Al-Attas. Hingga situ aja ijazahnya, tiga aja. Bila hendak lagi biar datangi Ustadz Sandi Habib Bohir, ini alim-alim siden limpasu. Tiga manaqib tentang Datuk banyak panjang. Satu, al-himmah, ulun tentang pendidikan aja. Jadi kalau karamat masyhur biasa tawassul ke Syekh Saman, ke Syekh Abdul Qadir, lebih laju lagi ke Datu Ismail. Ini beberapa kisah, cuma ulun kada hendak memanjangkan kisah itu, hanya fokus ke pendidikan. Manaqib pada pendidikan yaitu tiga. Pertama, al-himmah, beliau lahir ala biu bakapal kasine. Nah, ala biu bakapal kasine bulik 2 bulan sekali atau 3 bulan, kadang hari-hari bulik itu ngarnya kada bujur-bujur maji ya kalau lah. 2-3 bulan sekali bulik. Kemudian sidin juga himmah, yaitu di sini mengaji lawan surgi Tuan Guru Haji Muhammad Thahir bin Syihabuddin di Teluk Haur. Jadi sidin ada perguruan di sini. Beliau ta'zim dengan perguruan itu, himmah beliau itu tengah malam sidin siaga untuk perguruan ini membawakan suluh, yaitu istilahnya dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, sabattu inda Hammadin arba'ina satan fanabattu paman lam yakun lahu sabat lam yakun lahu nabat. Aku tugul mengaji kepada guruku Jai Imam Abu Hanifah Hammad. Ini Hammad ada 2, maka aku tumbuhlah. Jadi ada mulazamah. Dan malam siapa nak aku mengaji, orang hari itu dasar marah hendak alim tuh malam mengaji. Panjang penjelasannya. Imam Suyuti dalam Muqaddimah Ashbah wan Nazair berkata, wala amri inna hadzal fanna la yudraku bit tamanni wala bil alla wa sawfa walau anni wala yablughuhu illa man kashafa an sa'idil jiddi wa shammar wa i'tazala ahlahu wa shadda al mi'zar wa khada al bihar wa alaja al ajjaj wa taraddada lil abwab fi al layl al daj
Nah, taraddud ilal abwab di fil lailid jadi di malam nang gelap datang wadah guru himmah. Kalau kada himmah ya sakadar anu guru keamalan sugih boleh kayak lagi ada tangan lagi sugih ya tuh kada datang. Nah, ini himmah rendah. Jadi himmah tinggi supaya kita ini aliman pula. Nah, di antara himmah Datuk Ismail juga berdakwah ke hantakan ke alat pada waktu itu kada tahu, kita belum lahir, cuma dapat dipastikan jalan rusak. Alat nih satu desa di Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin tak ada jalan nang kayak apa, jalan setapak entah bagaimana, sampai beliau mengislamkan kepala Dayak di situ, dan beliau menjanjikan pengajian syahrian tiap bulan sekali. Lalu orang berislam ini ngaranya dalam Al-Quran, wa kadzalika nanqusul ardha min atrafiha, kami kurangi tanah-tanah orang kafir dari ujung-ujung. Jadi dakwah dari ujung-ujung berbeda dengan dakwah di kota. Di kota ini banyak saingan. Nah, gak lebih payo ke kampung aja kita hendak nang sebigianan maulid kak kita hantam kromo, ada apa, ada sehari ya orang. Nah, paling gak ada payo lagi. Di himmah pertama. Jadi ayah kami mengisahkan banyak tentang himmah ini. Intinya himmah. Kalau gak ada himmah, 1 bulan 2 bulan sampai setahun 2 tahun sampai. Nah, yang kedua muzakarah. 3 perkara pada manaqib Datuk kami Ismail seputar ilmu atau pendidikan. 1, himmah. Panjang ulasannya, ulun ringkas saja. Yang kedua muzakarah. Muzakarah di waktu masa itu negara ini banyak ulamanya, disebut Serambi Makkah. Tercatat 70 ulama satu zaman dan 40 darinya alumni Makkah, ada datanya. Dan beliau tidak menunjukkan senioritas, aku pak alimnya, atau kada boleh baguru ke sana, kada ada, atau jangan apa, kada ada. Marhaba yurahibun ahaduhum bi ahadihim, silahkan kada. Bahkan beliau mengumpulkan mereka semua dalam tradisi muzakarah. Itu juga dihidupkan oleh ayah kami. Jadi kayak kami Ismail satu masalah ulun yakin sedin tahu jawabannya, tapi di antara tawadhu'nya beliau menghidupkan diskusi atau muzakarah. Muzakarah ini bisa bainal aqran, antara kawan, bisa juga antara guru dengan muridnya, yaitu orang menyewa kapal. Nah, jukung disiwa sekian misalnya, lalu berbuat iwak. Iwak ini hukumnya milik nang menyewa atau milik ampun jukung. Jika kita buka kitab Al-Um karena Imam Syafi'i, maka itu milik orang yang menyewa, karena dia boman. Sebagaimana dia memboman, maka dia bila untung ini juga. Dan yakin Datuk Ismail itu sangat paham akan hal itu, babul ijarah daripada fikih. Tapi sedin kumpulakan orang di kampung ini pura-pura kada alim istilahnya. Nah, pura-pura ini kumpulakan kayak apa ini? Pendapat A ampun kapal, pendapat B ampun nang menyewa. Sedin balah 2 aja sudah. Ada win-win solution. Ini bahasa bupati juga kita. Itu suluh dalam babul fikih, mendahului faraid, lalu ada dan seterusnya. Baik. Jadi muzakarah menunjukkan keluhuran hati seorang alim. Dia mensejajarkan murid-muridnya dengannya dan seterusnya. Ketiga adalah mutalaah. Hingga 3 ini habis saya dah. Mutalaah ulun dikisahkan seorang dari almarhum Kanda Haji Abrad Dahlan, bahwa Datuk Ismail itu kada menerima murid sebelumnya bermimpi Nabi. Jadi apa, ikhtibar, ujian menjadi murid gitu. Belum ujian tamat, ikhtibar. Nah, jadi
Kalau belum mimpi Nabi, kada dilajari lagi. Kemudian sesudah dilajari, setiap santri nang kada kitab di tangan dipukul lawan paikat. Nah, dan adalah Datu Ismail ini mendahulukan sidin mendidik anak bini. Jadi kada menceramahi orang, ada dahulu. Sidin kada melajari orang dahulu, kecuali melajari anak bini dulu. Ada buktinya bahwa bini sidin ngarannya Hajjah Fatimah binti Abdus Somad itu guru melajari anak cucu. Kemudian anak pertama beliau anak sulung yaitu Hajjah Sa'diyah, mama ulil marhum alim Sunni, itu guru Al-Quran juga. Ini adalah ailah al-ilim, apa keluarga ilmu, anak bini nang bibinian nang lakian. Dan bila kada kitab di tangan, nah kada mungkin kan belajar terus mutalaah. Berarti bila kitab kada di tangan, paikat. Jadi sidin menghidupkan tadi himmah, dua muzakarah, ketiga mutalaah. Kita lihat umpamanya di berbagai belahan dunia, sampai di Eropa misalnya, mutalaah ya, mutalaah sehingga menemukan bola lampu, ya. Thomas Alva Edison sekolah kada, sekolah ingat SMA. Kemudian ada misalnya Bill Gates menciptakan Microsoft Office dan sebagainya, mutalaah. Jadi mun kada hakun mutalaah, kada mau alim. Pada terakhir kita ada tamu dari Makkah, tidak elok kalau kita tidak mendengar nasihat dari beliau walau lahzah. Maka atas waktu yang sedapatnya kami mintakan kepada Sayyidi Al-Habib Zakaria bin Ahmad Al-Talib dan penerjemah Ustaz Siraj, tafadhalu masyhurin.